Oke teman-teman, balik lagi dengan Wise Choice POV. Iya, jadi sekarang Wise Choice POV itu baru balik bikin konten. Dan ternyata ada beberapa orang yang udah request di YouTube Wise Choice POV. Dan sekarang Wise Choice POV akan mencoba untuk menuruti semua permintaan dari subscriber gua ya guys ya. Dan sekarang ini kita akan bikin food trip koridor, yaitu koridor dari Kampung Melayu menuju ke Ragunan. Dan sekarang gua udah berada di Kampung Melayu. Nah ya guys, jadi ini untuk koridor 5N itu dia itu bisnya non BRT tapi terintegrasi halte BRT guys. Jadi kita tuh naiknya tuh bukan ada di halte ini, melainkan di pinggir sini depanku guys. Dan untuk koridor utama yang melayani halte Kampung Melayu itu ada koridor 5, 7, dan 11. Itu semuanya udah pernah gue bikin full tripnya. Nanti gue sertain linknya aja dan kalian boleh banget tonton dulu itu. Nonton ini dulu baru nonton yang full trip koridor 5, 7, dan 11 guys. Ya, kita nyebrang harus hati-hati dulu guys. Dan sekarang gua udah deket nih dengan halte Kampung Melayu dan bisnya itu ada di sana guys. Nah, itu depanku itu adalah bis untuk koridor 5N. Nah ya guys, jadi ini bisnya udah di depan gua dan kursi paling depannya itu ada orang. Jadinya kayaknya gua mau nunggu bis yang nanti aja yang baru datang guys. Sepertinya nunggunya lumayan lama. Mungkin nanti Wise Choice POV coba untuk jajan-jajan dulu. Di sekitar sini ada banyak jajanan guys. Sambil kita nunggu, kita jajan dulu guys. Ya guys, jadi ini sekarang Wise Choice POV lagi duduk-duduk aja. Dan sambil menunggu ini gue lagi liatin ada bis Transjakarta koridor 7 yang lagi mau masuk ke halte tujuan akhirnya guys. Nah ya guys, jadi kalau kita bisa lihat ini adalah suasana di sekitaran flyover Kampung Melayu. Suasananya pastinya ramai. Nah guys, jadi ini bis yang setelahnya udah datang di belakang dan kayaknya nih bisnya mau berangkat dan kita langsung persiapan untuk naik bis yang selanjutnya guys. Ya guys, jadi nggak pakai lama kita langsung naik saja. Bis Transjakartanya udah ada di sini guys. Ini tuh tujuannya ke Ragunan. Ya, dan sekarang kita sudah berada dalam bisnya. Ini tuh bisnya tuh sama persis yang kita naikin pas naik koridor 7V guys. Bener-bener sama persis. Nah ya guys, jadi jujur aja ini kita duduknya tuh di depan banget guys. Bener-bener di depan banget, ini bahkan paling depan. Dan gua malah posisinya tuh lebih depan daripada posisi drivernya guys. Posisi driver di sini dan gua malah di sini. Ya sudah. Jujur Wise Choice POV ini baru pertama kali naik Transjakarta itu ada tulisan penumpangku di depan wajib pakai seatbelt. Dan karena ada peraturan jadi kita putuskan untuk pakai seatbelt teman-teman. Iya teman-teman, jadi secara Wise Choice perhatiin tuh kita naik JDM-nya itu yang tahun 2023, sedangkan yang dulu naik 7V itu tahunnya 2024. Dan untuk kokpit yang JDM 2023 itu kayak begini guys. Nah nantinya untuk koridor 5N ini itu bakal ngelewatin jalan kecil dan rutenya tuh lumayan semraut guys. Jadi kalau misalkan kalian naik 5N itu kalian harus banyak-banyak sabar aja guys. Nah ya guys, jadi ini di spion bisa kelihatan nih kalau Wise Choice POV itu pakai HP-nya itu Redmi Note 13 5G. Jadi HP ini tuh singkat cerita itu perekamannya tuh bisa nyampe 1080 Full HD dengan 30 fps. Jujur aja ini adalah standar paling minimal untuk bikin konten. Dan Wise Choice POV ini harus
bekerja lebih keras lagi untuk membangun channel YouTubeku ini agar bisa menghasilkan AdSense dan kita bisa upgrade perlengkapan syuting. Jadi Oasis POV berharap dan mengajak kalian semua untuk ayo subscribe channel Oasis POV dan juga share channelku ke semua yang kalian kenal. Dan juga kalian itu bisa banget untuk like dan komen di channelku guys, ramaikan channelku guys. Nah ya, jadi yang kalian lihat di channel YouTubeku itu kurang lebih tuh pakai HP ini semua guys. Gua belum ganti HP dan perekamannya itu ya kayak begini guys. Iya, oke teman-teman, jadi sekarang itu pramudinya udah ada di dalam bis dan sebentar lagi kita akan berangkat di jam pas banget jam 1. Iya, seperti yang Oasis POV bilang, pas banget jam 1 nih kita sudah berangkat dan sudah mulai meninggalkan halte Kampung Melayu. Nah, sumpah ini ya seumur hidup Oasis POV bikin review bis Transjakarta ini kali pertama kita duduk yang bener-bener paling depan, bahkan di depan pramudinya guys. Ini sensasinya bener-bener kayak naik jet coaster guys. Nah ya teman-teman, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Bidara Cina. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti Oasis POV tulis guys. Dan ya, kita udah mulai masuk halte Bidara Cina. Nah ini kalau kalian penasaran sedepan apa tuh, aku tuh bener-bener di depan banget guys. No, kaki aja nyampe nyentuh sama dashboard ujungnya guys. Dan kaki tuh nggak boleh diri di atas itu, dan view-nya tuh kurang lebih seperti ini guys. Ini bener-bener di depan banget. Dan gue minta maaf juga kalau misalkan ini perekamannya jelek, karena untuk HP ini itu ultra wide-nya itu jelek banget dan hampir gak pernah gue pakai. Ultra wide-nya ini ada hanya untuk pelengkap saja, yang penting ada fitur ultra wide. Nah ini adalah mobil yang paling sering bikin masalah, tapi Oasis POV tetap pengen banget punya mobil kayak begitu guys. Jadi Oasis POV doakan agar kita semua bisa kebeli barang impian guys, amin. Oke guys, jadi sekarang kita sudah mulai memasuki halte Gelanggang Remaja. Di halte ini nanti bisa transit ke koridor mana aja, nanti Oasis POV tulis guys. Nah ya teman-teman, jadi ini sekarang kita akan mulai putar balik. Kalau lurus itu ke arah Cawang, nah ini kita putar balik mengarah ke Tebet. Nah iya guys, jadi sekarang kita sudah sampai lagi di halte Kampung Melayu. Kalau misalkan terus itu ke Senen dan ke Ancol, kalau sekarang kita tuh belok ke kiri guys, mengarah ke Tebet. Nah ini kita belok kiri, dan nanti kalau misalkan kita terus itu nanti ada stasiun Tebet guys. Nah iya guys, jadi ini kita akan melewati flyover Tebet. Kalau kita ambil kiri sini itu mengarah ke stasiun Tebet. Nah kita lurus sini tuh bisa mengarah ke Tanah Abang, Sudirman, Kuningan, Tebet dan lain sebagainya. Perjalanan kali ini sih asli paling keren banget sih, karena Oasis POV itu bener-bener paling depan, paling depan. Nah ini kita bisa lihat itu stasiun Tebet tuh ada di bawah sini guys. Nah ini adalah stasiun Tebet kalau kita lihat dari atas guys. Iya, ini jadi Oasis POV nggak bisa shoot ke depan, ke belakang, tapi Oasis POV ini bisa pastikan di belakang itu bener-bener rame banget. Dan gua nggak nyangka ternyata koridor 5N ini tuh rute gemuk guys, rame banget. Nah ya guys, jadi ini kita sekarang udah mulai memasuki wilayah Tebet. Dan di Tebet ini tuh bener-bener banyak banget makanan enak guys. Jadi kalian kalau mau coba kulineran tuh bisa banget ke Tebet. Nah ini ada perempatan, kita tuh pastinya terus guys. Jujuran ya, asli daerah sekitaran Tebet ramai banget ya. Jalannya tuh lumayan kecil, cuman volume kendaraannya tuh padat banget gitu loh. Dan emang di sini tuh banyak makanan sih guys. Ya, kita sekarang udah di perempatan. Kalau kita belok ke kiri, kalau kiri itu mengarah ke Pancoran, dan kalau misalkan tadi ke kanan itu mengarah ke
Kuningan dan bisa ke Mall Casablanca guys. Ini loh Shell, kenapa kamu tidak restock? Gua udah kangen banget untuk ngisi bensin di Shell. Nah ini jadi depanku ini ada RSUD Tebet. Baru tahu aku RSUD Tebet tuh ada di sini, dan aku baru tahu ada RSUD Tebet. Sekarang ini kita itu masih berada di Tebet. Nah, depan udah mulai kelihatan itu ada flyover Pancoran. Yang tandanya adalah kita tuh udah mulai deket dengan flyover Pancoran. Singkat aja, jadi koridor 5N ini tuh adalah koridor yang menghubungkan antara Terminal Kampung Melayu dengan Terminal Ragunan, menghubungkan antara Jakarta Timur hingga Jakarta Selatan. Dan untuk koridor 5N sendiri ini juga melewati beberapa tempat-tempat yang ramai guys, seperti Tebet, Kemang, Ampera, dan juga Ragunan. Itu rute yang kita lalui ini tuh bener-bener isinya tuh tempat ramai semua guys. Beda sama misalkan kayak koridor 11, tetap ramai juga, cuman nggak serame koridor 5N atau juga koridor lainnya. Nah ini nih flyover Pancoran ini tuh bener-bener rame banget dan salah satu titik macet juga guys. Cuman macetnya kalau menurut Westchase POV tuh nggak semacet kalau kita berada di persimpangan Kuningan guys. Nah pas banget nih kita dapat hijau dan sekarang kita sudah berada di bawah dari flyover Pancoran guys. Kalau terus itu bisa ke pasar Minggu, tapi kita akan belok ke kanan guys. Oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Pancoran. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti Westchase POV tulis. Dan juga di halte ini tuh kita bisa transit ke stasiun LRT Pancoran, LRT Jabodebek. Seperti biasa, Jakarta itu pasti macet. Justru kalau misalkan kita tuh nggak macet di Jakarta, kita malah bingung sendiri nanti guys. Kok Jakarta nggak macet ya? Biasanya Jakarta tuh macet. Jadi macet itu udah identik banget loh sama Jakarta. Nah ini jadi kalau misalkan terus itu mengarah ke Semanggi, kita itu akan belok ke kiri untuk mengarah ke Tegal Mampang. Nah oke guys, jadi sekarang kita sudah mulai memasuki halte Tegal Mampang. Ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti Westchase POV tulis. Nah ini depan kita ini adalah jalan layang khusus untuk koridor 13. Ini tuh hanya Transjakarta aja yang boleh naik guys. Nah jadi nih kiri kita itu ada gedung Transmedia. Ini gedung Trans 7 dan Trans TV kalau nggak salah nih. Jadi kalau yang kalian nonton Lapor Pak atau Arisan atau BTS, nah tuh kantornya tuh di sini guys. Dan setahu gue syutingnya itu di sini guys. Nah guys, jadi depan kita ini ada perduaan ya namanya ya. Gue tau lah kalau belok kanan ke Blok M, kita akan belok kiri ke Warung Buncit dan ke Ragunan. Tapi jujur aja guys, duduk di depan itu lumayan menegangkan. Soalnya kita tuh bener-bener deket banget sama kendaraan depan. Jadi tuh rasanya tuh kayak pengen nabrak gitu loh. Padahal kalau dilihat masih jauh gitu loh. Cuman kalau dari dalam tuh rasanya masih deket. Nah ya guys, jadi ini sekarang kita sudah berada di sekitaran Duren 3 harusnya. Oke guys, jadi sekarang kita sudah mulai memasuki halte Mampang Perapatan 1. Mampang Perapatan. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti Westchase POV tulis. Nah kayak gitu tuh guys. Jadi di Jakarta atau di mana-mana tuh banyak banget orang yang melanggar lampu lalu lintas. Jadi Westchase POV itu berharap semoga gak ada lagi tuh orang-orang yang melanggar lalu lintas, karena hal itu tuh bisa menyebabkan kecelakaan guys. Gue juga sering banget kalau bawa kendaraan, entah itu motor, entah itu. Nah oke guys, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Duren 3. Bisa transit ke koridor mana aja, nanti Westchase POV tulis. Ampun kalau misalkan ngeliat macetnya itu.
Ini yang gua bilang guys, jadi sekarang kita itu mulai melewati jalan yang kecil banget. Ini benar-benar butuh keahlian dalam mengemudi guys. Ini aja motor sampai oleng. Nah kita benar-benar butuh kalian banget, karena sumpah sih ini sih kecil sih kalau menurut gua sih. Nih guys, gua shoot ke bawah aja nih untuk ngelihat sekecil apa jalannya. Nih motor segala offside. Jadi ini benar-benar kecil banget. Kita yang di pinggir aja cuma dapat celah segini. Kalau di kanan udah pasti mentok banget guys. Jadi ini benar-benar pengemudi 5N sih hebat sih. Dan ya ini depan kita juga ada mini trans. Dan kita juga sama. Jadi kalau logikanya, kalau dia bisa, kita juga pasti bisa. Ampun, ini jalannya benar-benar kecil banget. Ini Wasit POV baru pertama kali sih. Bahkan gua nggak tahu nih ada jalan di sini guys. Ini gila benar-benar kecil banget. Asli. Apa karena ini ya? Subscriber Wasit POV ngerekomen untuk gua bikin full trip kali ya. Karena nih jujur aja ini kecil banget guys. Gila. Gua malah deg-degan ini. Jalanan kecil gini kita malah ketemu sesama bis Transjakarta lagi. Kalau ngelewatin jalan-jalan yang sempit begini tuh mengingatkan Wasit POV amat touring sih guys. Karena kan biasanya kita tuh kalau touring tuh pasti nyari jalan tuh yang kayak gini nih, kira-kira apalagi kayak mau ke puncak itu kurang lebih Versa kayaknya kayak begini deh. Jalanan kecil, kendaraan rame. Nah jadi kalau terus itu ke Kemang dan Prapanca, kalau kiri itu ke Cilandak. Nah kalau bis 6W itu terus, kalau kita itu belok guys. Ternyata nah ternyata aja sesempit ini guys. Ini ada POV nya kalau kalian di depan dan lagi belokan, itu bener-bener lumayan ngeri banget asli. Nah oke guys, ini Wasit POV gak tahu di mana, tapi sekarang itu yang pasti kita tuh sudah berada di Kemang guys. Ini sumpah sih, ini Wasit POV akan namain trip dalam kota berasa trip mau ke puncak guys. Karena nih rutenya bener-bener kelak-kelok, jalanan kecil, banyak pohon, bener-bener kayak puncak asli deh. Jujur aja sih tadi ada kejadian yang tak terduga guys. Sayang banget gua nggak sempat rekam. Jadi itu tadi itu di pertigaan itu bis mau belok, tapi di depan itu dari arah lawan arah itu ada Gojek, itu dia ada di depan kita persis guys. Dia tuh mau mengarah ke arah kebalikan kita, tapi dia tuh melewati lawan arah guys. Dan tadi itu pramudi itu menggeretak dengan dia memepetkan bisnya ke si pemotor itu. Dan menurut gue itu hal yang gak apa-apa, karena itu adalah sebuah pelajaran supaya kita tuh nggak lawan arah guys. Bener-bener ada aja. Dan kebetulan ini tuh pemotornya itu ormas hijau guys, jadi kalian sudah tahu lah ya. Nah sekarang berada di Pejaten guys. Nah ini depan kita itu ada gedung arsip nasional. Nah ya guys, jadi ini kita sekarang berada di Kemang Ampera atau Pejaten. Wasit POV itu kurang tahu. Dan ini tuh yang gue ingat adalah ini adalah rumahnya dari Raditya Dika. Haha. Jujur aja nih udah lama nggak bikin full trip, agak kagok ya kalau kita ngomong ya. Cuman lama-kelamaan nanti sih Wasit POV pasti akan terbiasa ya guys ya. Nah ya guys, jadi depan kita ini ada mobil Suzuki Espresso. Mobil ini tuh sebenarnya kalau menurut gua mobil ini tuh lucu loh. Cuman sayangnya aja desainnya itu loh, apalagi sampingnya tuh ketinggian sih sebenarnya sih antara ban sama fender atau fender kalau nggak salah ya. Pokoknya nih gambarnya kayak gini. Nah menurut gua tuh jarak ban ke bodinya tuh ketinggian gitu loh.
jadi kesana tuh jingkrak gitu loh guys. Dan sebenarnya mobil ini sih banyak kelebihannya, cuman ya itu karena banyak terlihat jingkrak, terus fitur-fiturnya dinilai minim, itu adalah alasan orang-orang pada ngebenci ya guys ya. Tapi sebenci-bencinya orang sama espresso, tetap aja WHS POV pengen. Karena menurut WHS POV ya, untuk sekarang nih, karena WHS POV itu kan masih remaja ya jatuhnya ya, umur masih terbilang muda lah. Itu untuk orang-orang muda tuh nggak melulu kita tuh harus punya kendaraan tuh yang mewah gitu loh guys. Justru gua kalau misalkan beli kendaraan untuk awal-awal pengennya ya LCGC. Kenapa begitu? Karena LCGC tuh cocok untuk pemula gitu loh, untuk gua yang mungkin baru belajar untuk punya mobil dan lain sebagainya. Ini adalah tips-tips yang WHS POV bisa berikan di usia remaja. Yang pertama, kita itu harus bekerja keras pasti. Kita cari tahu dulu passion kita apa, dan kita tuh harus bekerja keras guys. Soalnya selagi umur kita masih muda, kita tuh mempunyai fisik yang lebih kuat dibanding orang yang usianya tuh lebih tua daripada kita. Jadi kita tuh harus memanfaatkan namanya bekerja keras. Dan sekarang ini WHS POV itu mulai coba dari tahun lalu ya, kita menggeluti namanya ya YouTube ini, YouTube channel WHS POV. Karena WHS POV itu dari dulu tuh, dari pas zaman WHS POV mungkin masih sekolah ya, itu WHS POV tuh pengen banget jadi YouTuber guys. Karena gua ngeliat tuh jadi YouTuber tuh keren gitu loh. Dan ya sekarang kita udah mulai perlahan banget kita mulai bikin konten mini-mini, dan harapannya ya semoga WHS POV kontennya semakin meluas guys dan semakin berkembang. Kalau kata Bang Rico Green Boys ya, jujur. Ini juga jujur nih, gua nggak kerasa kita sekarang udah berada di tol Simatupang. Dan suasananya kalau misalkan di tol Simatupang itu udah pasti macet guys. Nggak ada ceritanya tol Simatupang tuh nggak macet. Bang WHS POV kok ratingnya rendah banget ya? Jadi WHS POV itu nggak mau ngebohongin viewers guys. Jadi apa yang ada di konten WHS POV itu, WHS POV itu sebisa mungkin akan jujur dan apa adanya, dan akan selalu objektif guys. Makanya kalau kalian yang nonton konten-kontenku, kita ini no fake guys, nggak ada tipu-tipu ya guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita itu sudah berada di Simpang Ragunan. Kalau misalkan terus itu kita ke Kampung Rambutan, kalau ke kiri itu mengarah ke Kuningan, kalau lurus ke sana tuh ke Ragunan, tapi kita tuh akan putar balik mengarah ke Pondok Indah, walaupun nanti tujuan akhirnya tetap ke Ragunan. Ampun, tol Simatupang gila, macetnya panjang banget, stres sih, sumpah sih, gila sih. WHS POV itu salut sih sama orang-orang yang lewat Simatupang sih, entah itu lewat jalan rayanya, entah itu lewat tolnya, karena macetnya sih ampun sih. Nah, yang WHS POV bilang kalau terus itu ke Pondok Indah, ini kita belok kiri mengarah ke Ragunan. Dan ini jujur gua nggak tahu ini kita di mana guys, kayaknya Ragunan sih. Dan ini tuh ada Institut Tarumanegara. Jujur ya, ini WHS POV dari tadi kan pakai seatbeltnya ini tuh nggak memeluk kita dengan sempurna guys, jauh dari kata sempurna. Cuman masih untung lah kita pakai seatbelt daripada nggak sama sekali. Nah ya guys, jadi ini kanan aku itu ada Transmart Cilandak. Dan WHS POV baru pertama kali kesini, dan ternyata daerah sekitaran sini ya biasa aja sih. Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di Ragunan, dan kita sebentar lagi akan tiba di Ragunan. Ya, sekarang WHS POV udah prepare mau turun. Kita langsung tap aja ya guys ya, tunggu saja. Dan suasananya sekarang hanya ada WHS POV. Nah jadi tadi gua udah tap out, dan ini sekarang suasananya
ada West Choice POV saja. Nah guys, jadi sekarang kita sudah mulai sampai tujuan akhir guys, yaitu terminal Ragunan. Kita bukan turun di halte Transjakartanya guys, tapi turun di terminalnya. Makasih Pak. Oke guys, jadi sekarang West Choice POV sudah sampai di Taman Marga Satwa Ragunan, dan itu bis Transjakartanya. Oke guys, jadi sekarang kita telah tiba di terminal bis Ragunan, dan di dalam terminal bis Ragunan ini itu melayani bis Transjakarta koridor 5N sama apa gitu guys. Jurusannya Ragunan ke Blok M. Nanti gua tulis aja. Dan perjalanan kali ini sih baru kali ini kita dapat kejadian yang lumayan lah, misalkan kayak ada motor nyelonong di depan persis, itu nggak kerekam, sayang banget. Itu kalau bener-bener kerekam sih lumayan jadi konten ye, tapi sayang banget gak kerekam. Itu bener-bener motor itu di depan persis, mungkin jaraknya 2 meter semeter lah, sedekat itu guys. Dan sekarang West Choice POV itu nyampe jam 14 lewat 22 menit, jadi kita tuh memakan waktu kurang lebih 1 jam lewat 22 menit guys. Dan West Choice POV itu akan mengakhiri vlog. Jangan lupa kalian untuk selalu subscribe channelku, dan boleh banget share ke orang-orang kalian kenal. Dan jangan lupa untuk like dan komen channel West Choice POV ya guys ya. Ya West Choice POV pamit, bye bye.